Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubaca dengan makna episode 11. Mudah-mudahan insya Allah kita sampai hatam Al-Quran ini. Insya Allah bersama channel Ruhama Al-Fajr. Jangan lupa ya, subscribe biar makin banyak yang lihat. Di Ruhama Al-Fajr ini bukan membaca atau belajar Al-Quran saja. Anak-anak 80 anak yatim santri duafa kita itu juga belajar untuk menjadi entrepreneur ya. Mereka juga diajari mengasuh mendidik kambing-kambing ya, mulai dari memegang kotorannya sampai kemudian bisa menghasilkan susu yang nggak bau ya. Benar, dan juga memegang tanaman ya. Di sini juga ada Ustadz Sofyan dan ada Ustadz Hamdan. Ustadz Hamdan pemegang 14 kiroah ya. Ini hebat sekali. Nanti sekali waktu kita undang Ustadz Hamdan di sini. Boleh. Nah, untuk aku baca dengan makna kali ini, saya juga mau mengingatkan juga subscribe di Neno for the Future. Itu channel baru saya, dan sekaligus juga dengan IG kita, FB kita, semuanya di follow aja. Rudi, terima kasih yang berada di balik kamera. Ini Rudi anak saya, dan juga Mas Misbah ya, Faisal, dan juga siapa yang baru? Aji. Mas Aji ya, semua. Insya Allah semuanya ini akan tercahayai juga ya dengan Al-Quran ini ya Ustaz. Insya Allah ya Ustaz. Kita sampai ke surah yang, kalau kita bilang surah yang bikin orang yang ini suka muter-muter. Balik lagi ke situ kalau bercandanya tuh gitu, balik lagi. Surah Al-Kafirun. Ini perdebatan orang tentang kafir. Dulu saya juga nyangka kafir. Oh ternyata kafir itu ya ungkapan saja. Dia nggak ada mengandung unsur penghinaan sama sekali gitu. Jadi orang-orang itu disebut memang orang yang tidak menerima itu disebutnya kafir. Orang kafir, tapi nggak ada hinaan, itu penamaan saja. Sama seperti orang Medan, sama seperti orang Banyuwangi, orang Jerman kan gitu. Tapi nanti kita coba lihat si kafir ini apa sih sebenarnya? Justru itu, ku baca dengan makna supaya kita faham betul. Silakan, fadal ya Ustaz. Ustaz terima kasih Bunda Neno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah kita mulai, walaupun sebenarnya Ustadz Salman agak gemes karena banyak yang beliau hendak sampaikan, tapi kita udah janjian ya Ustadz. Satu pertemuan, satu episode, satu ayat. anyhow satu surah maksudnya. Satu episode. Oke Ustadz, silakan. Ya. Pertama, sahabat Neno for the Future dan Ruhama Al-Fajr yang kami muliakan, silakan subscribe ya. Ini disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca sebelum tidur. Ya. Dan bahkan Nabi memberi penegasan, fa innaha bara'atun minasyirik. Itu adalah salah satu cara menetralisir kesyirikan kita. Menetralisir kesyirikan berarti setiap kita sebenarnya punya bakat syirik. Punya banget. Makanya kalau ini sempat bisa kita mainkan. Kalau enggak, saya berharap di kopdarnya nanti ya kita ngomongin Al-Kafir. Karena ini surah yang keren habis, luar biasa. Kedua, surah ini menjadi ayat favorit Rasulullah SAW disandingkan dengan Al-Ikhlas. Muhammad, betul ya, gitu ya Ustaz. Ini soundtrack of life Muhammad SAW. Boleh saya bilang begitulah kan? Ya. Itu kadang-kadang Ustaz Salman itu suka melejit beliau. Tapi nggak apa-apa gitu, kita seneng kok. Iya, karena wajar kita bikin ini soundtrack live-nya Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang luar biasa Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang memang untuk menegaskan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada di dua surah ini. Makanya Qul ya ayyuhal kafirun ya. Katakanlah, supaya lebih smooth saya maknakannya, katakanlah wahai orang yang tak mau menerima ajaran ini.
tak mau menerima ajaran ini. Iya dong. Ya, okay. Supaya kita tidak terlalu berdebat, ya kan? Iya. Katakanlah Muhammad kepada mereka yang tak mau menerima ajaran yang kau bawa ini, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah mungkin menyembah apa yang kau sembah. Pakai mungkin ya, tidak akan pernah mungkin tuh artinya bukan tidak akan, nanti bisa iya, tapi tidak akan pernah mungkin menerima ya. Memang tidak akan, never. Never harga mati. Ever. Iya. Harga mati. Iya, harga mati. Jadi harga mati, nggak nerima apa yang kamu kamu sembah. Saya nggak mungkin, nggak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian di ayat keduanya, wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga selama tidak menerima ajaran ini tidak akan pernah bisa menyembah yang saya sembah. Dan ini diulang 2 kali. Itu yang Bunda bilang tadi, bikin orang bolak-balik. Kenapa? Karena penegasan itu penting. Ini kita sebenarnya sudah dilepaskan oleh Nabi Muhammad SAW dari kesyirikan yang nyata. Yang nyata itu maksudnya yang vulgar. Tetapi tetap menjadi PR kita dari kesyirikan yang abstrak. Dari kesyirikan yang sebenarnya mengelendot di kehidupan kita. Saya sebenarnya berat nih Ustaz mau ngomongin hal yang satu ini. Tapi ntar Ustaz lanjutin ya. Boleh. Cuma daripada ntar ketinggalan. Boleh. Saat ini Ustaz, ini saat ditayangkan ini sedang ramai-ramainya orang selebritis ya. Itu memelihara jadi boneka spirit ya. Boneka spirit itu boneka Ustaz. Boneka yang dipercaya dia itu hidup gitu. Jadi bonekanya bayi. Boneka bayi. Tapi dia dipercaya membawa keberuntungan, keberkahan dan seterusnya. Maksud saya kita sampai dalam kontekstualitasnya pada hari ini yang udah makan sekolahan, bukan orang Indonesia aja, orang-orang di dunia juga, dan sampai akhirnya menyembah dalam itu tadi. Nah ini juga mungkin jika engkau tidak mau menerima apa yang kami sembah, engkau juga mungkin nggak akan bisa menerima. Jadi nggak usah dipaksa judulnya. Enggak, memang ini ayat bukan pemaksaan, penegasan saja bahwa kita memang beda. Kita akan berbeda, tapi kalau kau ingin memahami ini, saya siap menjelaskannya gitu kan. Kenapa akhirnya seseorang sangat tergantung dengan mobilnya? Kenapa akhirnya orang ada istilah apa namanya, orang ninggalin HP-nya, Ustaz? Nggak ninggalin HP-nya. Iya. Sesudah pensiun jadi down, apa istilahnya itu? Post power syndrome, ya kan? Karena jabatannya hilang. Berarti yang dia sembah selama ini kan jabatannya gitu ya. Dan kalau saya pribadi, Bunda, tapi orang banyak yang nggak mau dibilang nyembah, Ustaz. Bener deh, Ustaz. Nggak mau dibilang nyembah, walaupun sebenarnya itu ada yang kan kalau sembah tuh harus dibahas juga, yang mengisi seluruh jiwanya dia. Tapi dia bilang enggak, saya nggak nyembah gitu. Nggak mau, Ustaz, dibilang nyembah. Makanya gue bilang. Jadi di sini perdebatannya. Perdebatannya di situ. Tapi ketika itu tidak ada, merana dia. Nah itu dia artinya indikasinya kalau kau merana jika tidak ada dia, maka itu indikasinya sesembahanmu gitu kan. Karena bagi siapapun yang mempelajari tentang Tuhan, saya bikin universal, sesungguhnya seluruh makhluk dari Adam diciptakan sampai detik ini, Tuhan itu diposisikan sandaran buat kita. Ini adalah penegasan tadi Ustaz bilang. Penegasan. Jadi nggak maksa. Emang nggak boleh dipaksa. Nah, ayatnya itu ada di mana Ustaz? La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum. Tadi kita bilang bahwa yang aku sembah yaitu Allah Subhanahu wa taala, memang tak akan mungkin kalian sembah. Nah, itu penegasan kan? Yang kalian sembah dengan Tuhan-Tuhan yang kalian representasikan itu tidak mungkin juga saya sembah. Ya gitu ya. Tetapi tadi saya ingin tegaskan ini bahwa janganlah kau mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi kau menuhankan yang lain dengan kau merasa engkau lebih jaya, lebih hebat atau lebih nyaman, comfort. Betul. Kalau kamu miskin kamu nggak comfort, maka kamu lebih nyaman kalau kamu comfort. Nah itu juga satu kehati-hatian yang harus dimunculkan. Wajib kalau menurut saya dimunculkan di hati bahwa saya ini heavy dengan Allah SWT, bukan dengan yang lain. Saya tidak butuh apa-apa kecuali Allah SWT. Itu kemurnian tauhid. Supaya paham yang kita ceritakan ini bagaimana loyalitas seorang penghamba. Bolehlah baca tentang perempuan yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. I went there. Aku went to the tomb. Aku di sana dan aku bilang, ibu, saya sampai di sini. Kata saya, itu ibu saya. Saya ada teman di waktu di sana,
Saya bilang, kenapa kamu sebegitu? Saya bilang, dia ibu saya, kata saya, Rabi'ah Adawiyah. Ya. Dia adalah satu perempuan yang tak pernah bertemu dengan Nabi, tak pernah menjelaskan tentang Tuhan, tak pernah mendengarkan penjelasan tentang Tuhan dari Nabi langsung, tapi berhasil sampai ke wilayah cinta terhadap Tuhan yang dalam. Luar biasa. Ya. Saya sampai-sampai ada juga ketergelinciran sedikit ya tentang kisah Rabi'ah Adawiyah. Tapi nggak kita bahas karena kita hanya udah ngomongin cintanya aja. Ngomongin cintanya doang gitu. Karena cinta tuh indah ya. Tadi malam kajian kita tadi malam Rebo bicaranya cinta. Bujuk itu. Tiba-tiba tema kita malam tadi itu tentang cinta dan luar biasa sekali analisa hadis tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita kayaknya nyampe di surah apa ya, Ustaz ya, kalau kita nanti bicara tentang cinta. Ntar ya kita lihat ya, karena kita janjinya dari ujung, dari belakang ya, dari surah An-Nas itu sampai sekarang kita di episode ke-11 ini ya, kita bicara tentang penegasan. Nah, sekaligus juga terakhir mungkin surah yang ayat yang terakhirnya adalah lakum dinukum waliyadin. Waduh, penegasan yang saya bilang yang kembali dilembutkan dengan istilah lakum dinukum waliyadin. Kenapa dilembutkan? Bukan lembut sih, ilustrasinya mungkin ibarat oli di dalam mobil. Kan semua perangkatnya besi. Tadi kan ketegasan semua kan. Oh iya. Ketegasan. Kamu tidak akan pernah. Kami juga tidak akan pernah. Oh tegas banget ya. Tegas banget. Habis itu lakum dinukum waliyadin. Itu refleksi yang luar biasa. Ya udah, kalau emang kamu mau menyembah sembahanmu itu silakan, nggak apa-apa. Aku sih tetap nyembah Allah. Ya, itu dah. Dan lihat Bunda, ini Allah SWT mengajari kita, lihat. Kalaulah Allah sejahat yang dipikirkan oleh orang yang membenci Allah SWT, mungkin bahasanya bukan lakum dinukum. Bagi kamu agama kamu itu diakui oleh Allah sebagai sebuah agama. Iya loh, bener loh. Kan itu pemilihan bahasa yang kalau orang sampai berpikir, segitu moderat, demokratis banget gitu. Kalau bukan Allah itu baik ya, dia bikin gini. Lakum khayalukum. Apa itu artinya? Bagi kalian hayalan kalian. Iya, tinggal begitu aja bilang Allah ya. Atau bagi kalian angan-angan kalian. Atau lakum falsafatukum, bagi kamulah falsafat kamu. Lakum ra'yukum, bagi kalian pendapat. Tidak, Allah bilang lakum dinukum. Pakai din. Allah bilang itu agamamu. Iya dong. Lakum dinukum. Waliyadin. Saya juga punya ini. Ya udah pakai gitu. Oli dia kan. Jadi enak. Oke, berarti dengan selesainya surah Al-Kafirun, selesai juga perdebatan. Tahun depan kita nggak usah berdebat lagi soal Natal, soal toleransi, soal gitu. Udah orang tegas. Allah aja bilang silahkan. Kalau udah silahkan kan nggak perlu repot gitu, debat-debat. Dan itu indah, makanya saya senang ya. Saya yang menawarkan ke Bunda memang, ya Bunda kita bikin Kubaca dengan makna ya. Karena memang ada hal-hal. Oh iya, Ustadz bilang gini, membaca dengan makna. Tapi saya rubah memnya. Jadi saya bilang biar dikit ya kayak gini Ustadz. Kenapa gitu? Bukan saya bilang ini peran saya, bukan, supaya setiap orang kalau membaca tuh di sana membaca. Tapi kalau langsung dia dapat dirinya. Gitu kan Ustadz? Iya betul. Maka terima kasih Bunda Nino Warisman. Makasih juga mau dampingi kita. Untuk sampai selesai insya-Allah Al-Quranul Karim, insya-Allah ya Allah berikan istiqamah sama kita semua, dijaga oleh Allah. Nanti insya-Allah kerabat semuanya dari Ruham Al-Fajr semua yang sudah subscribe ya, dan juga Nano for Future, Ustadz juga bisa insya-Allah memberikan sanad gitu, karena Ustadz juga memegang sanad dan syarat tafsir insya-Allah. Bahagia banget kan orang yang bukan orang pesantren kayak saya, bangga banget kalau bisa punya sanad. Bisa ya kan? Insya-Allah kalau kita pelan dengan Kubaca dengan makna ini, insya Allah saya ingin berharap, bercita-cita, makanya saya sampaikan ke Bunda, biar Al-Quran ini ada di hati kita semua, dan keindahannya itu terasa betul. Coba kepikir nggak lakum dinukum, ya Allah, kalau orang lakum dinukum. Jadi kalau misalnya ada orang-orang ini udah dengan lembut, dengan ringan hati bilang, kalau benar nggak usah berdebat, lakum dinukum waliyadin. Apalagi intonasinya begitu. Iya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu indah banget sih. Indah banget ya. Makanya Nabi, makanya wajar dibikin soundtrack of Life the Prophet Muhammad SAW, karena emang
Aduh. Baik Ustadz, alhamdulillah pertemuan kita selalu semangat. Siap. Dan insya Allah semua juga semangat, dan kita berharap untuk menjadi semacam bibliografi ya. Jadi semacam sebuah kumpulan ya yang nanti bisa diurut. Karena itu kita menamakannya episode 1, 2, 3, 4 dan kita sampai di episode 11, kita menjelang episode 12. Doakan kami sehat ya, doakan juga pesantren Ruham Al-Fajr ini akan bisa menghasilkan doakan Bunda juga sehat, istiqomah, bisa kita minta sama Allah semoga Bunda mau nih baca kitab bersama-sama. Oh, dikirain mau nih 24 jam di Ruham. Saya bilang waduh. Insya Allah ya kita semua bersama-sama di dalam kalau orang dulu saya bilang fi zilalil Quran, fi zilalil Quran di dalam naungan Al-Quran. Kalau ini membaca dengan makna ringan, segar, ketawa-ketawa tapi jangan remehkan karena keseriusan juga luar biasa. Buktinya Ustadz sudah mewakafkan ini semuanya untuk pesantren Ruhamah. Buat beliau insya Allah hanya dirinya, bahkan anak-anaknya pun saya yang mengkhawatirkan ya. Ustadz ya, ini saya yang rewel ya kepada anak-anak dan keluarga istri beliau supaya insya Allah jangan semua diwakafin dong Ustadz. Jadi come to pesantren Ruhamah Al-Fajr, datanglah ke Ruhamah Al-Fajr dan nikmati keindahan tanam-tanaman, kemudian kambing-kambing, susu yang segar tidak bau ada di sini. Agak jauh sedikit di Tajur Halang, tapi sampai di sini nggak mau pulang. Oke Ustadz, sampai episode 12 ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.